Saudara-saudara, sebagaimana saya sampaikan tadi, rapat terbatas bidang perekonomian hari ini membahas sejumlah isu yang bertujuan untuk makin menggerakkan perekonomian kita, mengatasi kemandekan, memberikan kemudahan bagi para pelaku ekonomi, utamanya usaha mikro, kecil, dan menengah, dan mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang sudah kita rencanakan, yang selama ini ada hambatan di sana-sini. Hasil dari ratas kabinet hari ini nanti akan dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Saudara Khairul Tanjung. Sedangkan saya ingin menggunakan kesempatan yang baik ini untuk menjelaskan kebijakan dan instruksi Presiden berkaitan dengan transisi kepemimpinan dari saya ke Presiden terpilih Joko Widodo. Bermula dari pertemuan resmi saya dengan Pak Jokowi di Bali beberapa saat yang lalu, sebenarnya komunikasi dan konsultasi antara tim Presiden terpilih dengan jajaran pemerintahan telah berlangsung baik. Namun saya simak dan ikuti ada pemberitaan di dunia media massa yang barangkali saya memandang perlu untuk memberikan penjelasan hari ini. Meskipun sebenarnya saya tidak ingin memberikan penjelasan tambahan, karena dulu pernah saya sampaikan apa yang menjadi niat baik kami untuk sebuah transisi pemerintahan ini, menyusul sekali lagi pertemuan saya dengan Presiden terpilih Joko Widodo. Penjelasan saya ini saya maksudkan agar proses transisi ini tetap berjalan dengan baik, dan pemerintahan yang saya pimpin juga bisa memberikan kontribusinya bagi kesiapan Presiden terpilih bersama pemerintahan yang dipimpinnya untuk mengemban tugas sejak tanggal 20 Oktober tahun 2014 mendatang. Yang ingin saya sampaikan ada 7, dan ini boleh saya sebut 7 kebijakan dan instruksi Presiden. Pertama, pemerintah membantu tim Presiden terpilih Joko Widodo dalam mempersiapkan pemerintahan mendatang. Semua ini kita lakukan sesuai dengan tata tertib dan mekanisme yang telah kami sepakati dulu dalam pertemuan saya dengan Pak Jokowi. Saya berharap keseluruhan komunikasi dan konsultasi ini berjalan dengan baik. Saya juga berharap hasil dari pertemuan konsultasi dijelaskan kepada publik sejelas-jelasnya. Kalau penjelasannya tidak tepat, bisa menimbulkan salah pengertian dari masyarakat. Dan tentu ini tidak kita kehendaki, sebab niat saya, niat pemerintah ini tulus untuk membantu Presiden terpilih mempersiapkan dirinya sebelum mengemban tugas pada saatnya nanti. Pertemuan itu dititik beratkan kepada penjelasan tentang kebijakan, program, dan agenda pemerintah yang sedang mengemban tugas, agar diketahui dan nanti dalam rangka kesinambungan
ataupun perbaikan, pemerintahan baru telah mendapatkan penjelasan yang real dari pemerintah yang saya pimpin ini. Yang kedua, komunikasi dan konsultasi ini juga kita niatkan untuk memberikan penjelasan kegiatan Presiden dan pemerintahan barunya dalam waktu dekat mendatang. Misalnya, hingga November, apa saja yang mesti dilakukan oleh Presiden Jokowi beserta pemerintahannya. Tujuannya untuk apa? Tiada lain, sekali lagi agar mengetahui agenda dan program itu sehingga akan lebih siap lagi. Saya instruksikan kepada jajaran menteri dan pejabat senior di pemerintahan untuk tidak mengomentari, menanggapi, apalagi menyalahkan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan mendatang. Itu sepenuhnya hak dari Presiden terpilih beserta pemerintahannya. Kalau elemen itu dijalankan dalam komunikasi dan konsultasi di antara pemerintah sekarang ini dengan tim Presiden terpilih Joko Widodo, maka manfaatnya akan nyata. Itu kebijakan dan instruksi saya yang pertama. Yang kedua, dalam rangka penghormatan saya kepada Presiden terpilih dan tidak menimbulkan persoalan di kelak kemudian hari, maka yang kedua, kebijakan saya adalah kami, pemerintah sekarang, tidak melakukan penggantian pejabat-pejabat utama di jajaran pemerintahan. Misalnya, eselon 1 di kementerian atau lembaga, sekjen, dirjen, irjen misalnya. Juga pejabat teras di jajaran TNI dan Polri, kecuali yang memang sudah harus pensiun. Ini semua saya tujukan, Presiden barulah nanti yang menetapkan dan memutuskan penggantian pejabat-pejabat itu, karena beliaulah yang akan menggunakan pejabat-pejabat itu. Tentu sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Misalnya, untuk eselon 1 ada mekanisme proses hingga keputusan tim penilai akhir. Jadi bukan maunya Presiden sendiri selama ini. Ada mekanisme dan aturannya. Pimpinan TNI, ada undang-undangnya. Dan ada aturan organisasi untuk menjadi Kasangkatan, Panglima TNI, Kapolri. Bahkan untuk Kapolri itu juga ada usulan dari Kompolnas. Pendek kata, pengangkatan pejabat-pejabat utama itu ada aturan main dan mekanisme yang berlaku. Meskipun demikian, sekali lagi, saya mempersilahkan Presiden baru, Pak Jokowi, untuk mengambil keputusan tentang perangkat itu. Karena perangkat itulah yang akan membantu beliau menjalankan pemerintahan 5 tahun mendatang. Saudara-saudara, itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, ini juga saya harapkan tidak menimbulkan persoalan apapun, apalagi isu dan fitnah, maka kami juga tidak melakukan penggantian pimpinan-pimpinan BUMN. Presiden barulah yang pada saatnya nanti juga dengan aturan dan mekanisme yang berlaku akan menetapkan siapa pejabat-pejabat BUMN yang perlu ditugaskan manakala pejabat yang lama sudah saatnya dan tepat untuk diganti. Ada proses RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Ada proses fit and proper test yang selama ini dilaksanakan oleh Menek BUMN. Dengan demikian, meskipun Menek BUMN dan pemerintah sudah siap dengan penggantian-penggantian itu, tetapi saya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih untuk menetapkan siapa pejabat-pejabat BUMN yang akan ditugasi kelak. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini sepertinya sepele, tapi penting untuk juga saya berikan kesempatan
ya, dan ruang kepada presiden terpilih, termasuk wakil presiden terpilih, yaitu di dalam menetapkan pembantu-pembantu presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, sekretariat presiden, ketua sekretariat presiden ini penting. Biarlah presiden baru yang memilih siapa, pejabat yang diberikan kepercayaan dan yang dianggap cakap untuk menjadi ketua sekretariat presiden. Juga para ADC presiden dan wakil presiden, ataupun ADC ibu negara dan istri wakil presiden. Meskipun ada aturan mainnya, ada kriterianya, ada persyaratannya, ada tesnya dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Tetapi saya mempersilahkan, dan kepada Pak Jokowi sudah saya sampaikan, Bapaklah yang memilih. Kalau orang-orang itu belum ada dalam proses seleksi, presiden terpilih dan wakil presiden terpilih menginginkan seseorang, boleh saja, tapi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh TNI dan Polri dan tetap mengikuti seleksi. Itu akan bagus, organisasi akan senang karena dihormati prosesnya, kemudian keputusan atau penetapan kita serahkan kepada presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Itu yang keempat. Sedangkan yang kelima, kami bertugas untuk menyiapkan bahan-bahan kegiatan internasional presiden yang akan dilakukan dalam jangka pendek. Meskipun pada saatnya nanti, apa yang disiapkan oleh pemerintah sekarang, jajaran Kemlu misalnya, jajaran Sekretariat Negara dan Sekretariat Presiden misalnya, akan diperbaharui dan mungkin masih akan diubah, tetapi menjadi tugas dan kewajiban pemerintah sekarang untuk mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh presiden mendatang. Untuk diketahui oleh rakyat Indonesia, bahwa beberapa minggu setelah presiden terpilih mengucapkan sumpahnya, saya ulangi, kebijakan yang kelima, pemerintah sekarang itu mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh presiden terpilih nanti Pak Jokowi. Saya katakan untuk diketahui, ada 14 pertemuan puncak yang akan dihadiri oleh presiden kita nanti. Saya bacakan saja, 10 sampai 11 November. Jadi kurang lebih 3 minggu akan ada KTT APEC di Beijing. Tentu kami persiapan bahan-bahannya. Kemudian setelah itu, 12 sampai 13 November, ada KTT ASEAN di Myanmar, berlanjut dengan KTT ASEAN PBB, KTT ASEAN India, KTT ASEAN Republik Korea, KTT ASEAN Jepang, KTT ASEAN Tiongkok, dan KTT ASEAN Amerika Serikat. Itu semua harus kami persiapkan bahannya. Kemudian pada saat yang bersamaan di Myanmar juga ada KTT ASEAN Australia. Di samping itu, ada East Asia Summit yang dihadiri oleh 18 negara, termasuk Rusia, Amerika Serikat, Tiongkok, India, Korea, Jepang, Australia, dan sebagainya, pada tingkat pemimpin, tingkat presiden. Ini juga harus kita persiapkan. Setelah itu, akan ada pertemuan G20 di Brisbane, di Australia, antara tanggal 15 sampai 16 November 2014. Masih ada lagi pertemuan D8 di Turki, juga bulan November, dan bahkan ada juga undangan KTT G15 di Sri Lanka, dan kemudian akhirnya nanti pertemuan peringatan ASEA Korea Selatan. Dari pengalaman kami selama 10 tahun, dari sekian banyak konferensi tingkat tinggi ini, wajib hukumnya bagi Presiden Indonesia untuk menghadirinya. Tetapi ada 2-3 yang itu optional, hadir atau tidak hadir. Oleh karena itu sebenarnya, di samping Kemlu telah mempersiapkan bahan-bahan itu, sedang mempersiapkan, demikian juga perangkat Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretaris Kabinet. Saya sudah menyampaikan, Pak Sudi sudah menyampaikan kepada Presiden terpilih Joko Widodo untuk segera memberitahu di mana beliau yang akan hadir,
dan di mana yang belum hadir. Ini penting, kita harus menjawab ke negara-negara tuan rumah itu atas kehadiran presiden kita. Juga untuk penyiapan akomodasi di negara-negara itu dan hal-hal lain yang harus dilaksanakan oleh kedutaan besar kita di negara-negara itu. Oleh karena itulah kami dan utamanya melalui Menteri Sekretaris Negara berharap agar Presiden terpilih segera memberitahu kami mana yang belum pasti hadir agar kami proses dengan sebaik-baiknya. Itu policy kami yang kelima. Sekali lagi kami siapkan. Andai kata harus diperbaiki, kami persilahkan. Kebijakan yang keenam, ini berkaitan dengan penyiapan kendaraan. Ini yang menjadi isu yang cukup hangat di luar. Kendaraan bagi para pejabat negara di era pemerintahan Pak Joko Widodo. Jadi bukan hanya kendaraan menteri, tapi kendaraan pejabat negara, ketua MPR, DPR, DPD dengan wakil-wakilnya, MA, MK, semua yang masuk dalam list pejabat teras lembaga-lembaga negara. Itu yang dimaksudkan kendaraan yang disiapkan oleh Sesnek, yang selama ini juga menjadi tugas, fungsi, dan kewajibannya tahun 2004 dan tahun 2009. Sekarang pun sebetulnya Mensesnek ingin menjalankan tugas untuk mempersiapkan itu. Kemudian dari sejumlah kendaraan yang dianggap tepat untuk menteri, itu dilakukan tender yang transparan dan akuntabel. Mana yang paling menguntungkan negara, mana yang paling murah begitu, tapi juga proper untuk para pejabat-pejabat negara itu. Saya sudah menyampaikan kepada Pak Jokowi, Bapak nanti yang memilih setelah proses berjalan. Mensesnek juga sudah menyampaikan Pak Jokowi, prosesnya begini, nanti Bapak yang akhirnya memilih, meskipun kalau saya, karena masih menjabat sebagai presiden, bisa saja mengambil keputusan sekarang. Tapi saya mempersilahkan beliau, Pak Jokowi, untuk mengambil keputusan itu pada saatnya nanti. Namun karena sekarang isunya menjadi berbeda, dikatakan pemerintah ini berboros-boros, tidak hemat, dan Mensesnek juga dikritik, maka saya setujui, saya kemarin sudah berkomunikasi dengan Mensesnek untuk menghentikan proses pengadaan kendaraan itu. Dihentikan secara total, karena memang belum ada transaksi apapun. Saya persilahkan Presiden baru dengan pemerintahannya untuk memproses pengadaan kendaraan ini. Dengan demikian, sekali lagi, tidak ada ganjalan apapun. Sekali lagi saya juga tidak ingin diadu-adu dengan Presiden terpilih, Pak Joko Widodo, atas isu yang sebenarnya ini setiap pergantian pemerintahan dijalankan dan juga sudah disampaikan oleh Mensesnek kepada Presiden terpilih. Sekali lagi kepada rakyat Indonesia, untuk menghindari pengertian yang berbeda, saya putuskan untuk dihentikan proses itu. Itu yang keenam. Sedangkan kebijakan yang ketujuh, saudara-saudara, ini berlaku untuk pejabat pemerintahan, para menteri, pimpinan lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk saya dan Wakil Presiden, agar semua fasilitas yang digunakan oleh pejabat jajaran pemerintahan agar dikembalikan pada saat yang tepat dengan administrasi yang baik, dengan serah terima yang baik, untuk menghindari fitnah. Dulu pernah dengar katanya kompleks menteri di Widya Chandra dan di Jalan Denpasar, ketika dikembalikan ada yang hilang, macam-macam. Saya tidak ingin ada isu begitu lagi. Serah terima yang baik, dicek yang baik, dan kemudian dikembalikan. Untuk saya, Presiden dan Wakil Presiden, kita harus meninggalkan rumah jabatan paling lama setidak-tidaknya pada tanggal 20 Oktober. Sudah siap untuk diisi, digunakan oleh presiden baru dan wakil presiden baru, termasuk kendaraan.
kendaraan saya dengan kendaraan Wakil Presiden akan kami serahkan pada tanggal 20 Oktober itu juga. Setelah kita servis dulu Pak Budiono, dengan demikian tidak ada masalah apapun ketika digunakan oleh pejabat yang baru. Para menteri harap meninggalkan rumah dinasnya paling lambat tanggal 20 Oktober. Kemudian untuk kendaraan, serahkan pada menteri yang baru setelah serah terima. Jadi kalau misalkan Pak Jokowi mengumumkan kabinetnya pada tanggal 20, 21 serah terima, ya itulah, saudara bisa menyerahkan kendaraan kepada pejabat yang baru. Itulah 7 kebijakan dan instruksi saya dengan niat yang baik agar transisi ini berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan apapun untuk pejabat baru nanti untuk memulai pelaksanaan tugas-tugasnya. Saudara-saudara, ada catatan untuk melengkapi penjelasan saya itu. Yang pertama, karena ini juga diisukan di luar, ini soal penghematan, ya. Penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya saudara-saudara, pemerintah itu dari tahun ke tahun telah melakukan berbagai upaya penghematan. Pada tahun-tahun tertentu, bahkan dilakukan pemotongan anggaran. Amat sering kita kembalikan anggaran. Karena setelah kita hemat, tidak diperlukan lagi. Contohnya tahun ini, ada pemotongan anggaran, 43 triliun. Contohnya tahun ini, yang mestinya gaji presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, dan wali kota yang sudah 10 tahun tidak naik, harusnya naik, saya putuskan untuk tidak dinaikkan dulu, karena kita ingin mengamankan APBN kita dan penghematan sehingga tidak menyulitkan pemerintahan yang akan datang. Dan yang penting saudara-saudara, sebenarnya tidak ada niatan dan budaya dari pemerintahan yang saya pimpin ini untuk berboros-boros. Nah, jika pemerintahan Pak Jokowi, saya mendengar setiap hari, ingin melakukan penghematan lagi di masa depan, saya mendukung penuh dan itu baik. Siapa tahu belum berpikir lagi, ada yang bisa dihemat lagi. Sama dengan yang saya lakukan dulu, ketika saya pandang dari pemerintahan sebelumnya, ada yang bisa saya hemat untuk efisiensi anggaran. Jadi niat itu baik dan perlu kita dukung. Dan tidak perlu dikontraskan ataupun dihadap-hadapkan dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya. Itu bagian dari kesinambungan pemerintahan dan pembangunan saudara-saudara. Itu catatan yang pertama. Sedangkan catatan yang kedua begini. Para menteri itu adalah pembantu presiden dan sebetulnya ya, policy makers, pembuat kebijakan yang mengemban tugas dengan sekuat tenaga agar menghasilkan hasil yang baik. Saya berharap saudara-saudara, saya rakyat Indonesia yang saya cintai, untuk tidak menvonis dan menganggap para menteri itu hidup boros dan bermewah-mewah. Terus terang ditinjau dari tanggung jawab, tugas dan status sosial, sebenarnya gaji dan penghasilan para menteri boleh dikata pas-pasan. Jauh dari gajinya itu luar biasa ataupun melebihi kepatutannya. Dan terus terang, saya harus katakan, gaji menteri, termasuk gaji presiden dan wakil presiden, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan pejabat negara yang lain, bahkan pejabat jajaran BUMN dan apalagi swasta. Tetapi kami terima apa adanya. Saya juga menyimak para menteri, sebagaimana saya, sering dikritik, ya, dihujat, tetapi itu juga kami terima untuk kebaikan, agar presiden dan menteri tidak berbuat salah. Tetapi ingat sekali lagi,
mereka menjalankan tugas dengan penghasilan yang diberikan oleh negara seperti itu. Saya hanya mohon pengertian dan saya harus mengatakan bahwa tidak ada niatan ataupun budaya jajaran pemerintahan termasuk para menteri untuk hidup bermewah-mewah, berboros-boros, dan lain-lain. Dan tentunya apabila ada pejabat negara yang menggunakan anggaran negara tidak sesuai dengan peruntukannya ataupun peraturannya, itu juga tidak dibenarkan. Saya menambahkan hal ini dengan niat yang baik, karena saya juga harus berterima kasih kepada para menteri, para pembantu saya yang bekerja siang dan malam untuk menyukseskan jalannya pemerintahan ini. Itulah yang ingin saya sampaikan saudara-saudara, dan sekali lagi kesimpulannya, transisi harus terus berjalan, menjadi tugas dan kewajiban moral saya beserta pemerintahan untuk membantu Presiden terpilih beserta pemerintahnya kelak agar lebih siap lagi mengemban tugas. Tantangan di masa depan tidak akan pernah ringan. Saya tahu setelah 10 tahun memimpin negeri ini. Oleh karena itu, bagus kalau bangsa ini, rakyat ini, kita semua membantu pemerintahnya akan datang. Demikianlah penjelasan saya, saudara-saudara. Dan setelah penjelasan saya ini, saya persilakan Saudara Menko Perekonomian nanti, saya dengan Mbak Pres bisa keluar dan Bapak dengan yang lain bisa menjelaskan di forum ini juga. Terima kasih atas perhatiannya, saudara-saudara.